Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdhani Anugrah Maulana, NIM 414211100021 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah teladan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah teladan tersebut diceritakan pula di Al-Quran surat Yusuf ayat 1 sampai 111, di mana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan petik dari kisah tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak dari Nabi Yakub alaihissalam, di mana Nabi Yusuf adalah anak ketujuh dari 12 orang saudara, di mana yang paling bungsu adalah Benyamin. Nabi Yusuf sendiri terlahir dari ibu yang bernama Rahel. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan paras yang rupawan, tampan, dan berbadan tegap. Ia selalu dimanja oleh Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya, apalagi setelah ibundanya Rahel meninggal dunia ketika beliau masih berusia 12 tahun. Hal itu yang menjadikan saudara-saudaranya ada kecemburuan terhadap Nabi Yusuf. Suatu ketika saudara-saudaranya berkumpul untuk memusyawarahkan. Yahuza, anak keempat yang paling bijaksana dan pandai berkata-kata, ia melontarkan pemikiran bagaimana jika Nabi Yusuf dilempar ke sumur, pasti ada yang membawanya. Pemikiran itu disambut oleh saudara-saudaranya, kemudian diiyakan karena saudara-saudaranya pun sama merasa bahwa iri atau tidak diperlakukan sama dengan oleh Nabi Yakub. Suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi sesuai dengan Quran Yusuf ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Kemudian Nabi Yakub berkata, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dia Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Begitu kata Nabi Yakub. Sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka semua meminta izin kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk membawa Yusuf ikut bersama saudara-saudara untuk pergi ke hutan. Diterangkan pada Yusuf surat ayat ke-11, mereka berkata, "Wahai ayah kami,
Mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya. Setelah seperti itu, dengan berat hati Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf untuk ikut bersama saudara-saudaranya untuk pergi ke hutan. Maka saudara-saudaranya melaksanakan rencana yang telah direncanakan. Nabi Yusuf ditinggal di dalam sumur. Sebelum pulang, baju Nabi Yusuf dilumuri darah oleh mereka. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Sebagaimana di dalam Quran surat Yusuf ayat 17. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina faakalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Begitulah pernyataan daripada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu malangnya nasib Nabi Yusuf alaihissalam, ditinggalkan saudaranya di dalam sumur sendirian di bawah kegelapan. Tapi beberapa waktu berlalu, Nabi Yusuf mendengar ada suara kafilah yang datang. Sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 19. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menggunakan timbanya. Dia berkata, oh senangnya ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ternyata kafilah tersebut berasal dari Mesir. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, kemudian dimasukkan ke pasar khusus penjual beli manusia. Kemudian dibelilah oleh seorang raja. Raja atau bangsawan tersebut bernama Kitfir. Di dalam Al-Quran disebutkan sebagai Al-Ajiz, di mana istrinya bernama Zulaika. Disitulah akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijual. Nabi Yusuf tinggal tentram di keberadaan keluarga Al-Aziz atau Kitfir itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang pria yang gagah, tampan dan rupawan, sehingga istri dari Al-Aziz ini yang bernama Zulaika tergoda akan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Hingga suatu ketika suaminya pergi, maka Zulaika melakukan aksi atau menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana di Quran surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin.
Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Kemudian dengan kesadaran diri yang tinggi, Nabi Yusuf menolak dan berlari ke depan pintu. Kemudian Zulaikha menahannya, sehingga baju dari Nabi Yusuf terobek. Kemudian tiba-tiba suaminya memergoki perbuatan daripada istrinya. Di situ dilihat jika baju Nabi Yusuf yang depan yang robek, maka Nabi Yusuf lah yang memiliki ide jahatnya. Kemudian jika sobekan ada di belakang, maka Zulaikha lah yang mempunyai ide untuk menggoda Nabi Yusuf. Ternyata terbukti bahwa sobekan itu berada di belakang baju Nabi Yusuf. Al-Aziz pun sadar bahwa hal tersebut adalah kesalahan daripada istrinya. Tapi Al-Aziz ini ingin Nabi Yusuf untuk melupakan kejadian tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut, muncullah gosip-gosip mengenai hubungan gelap antara Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar hal itu, Zulaikha geram dan ingin membuktikan bahwa jika kamu berada di dalam posisiku, kamu pun jika melihat Nabi Yusuf akan tergoda. Maka Zulaikha memutuskan untuk mengundang seluruh wanita di wilayah tersebut untuk makan di kediaman Zulaikha. Mereka disediakan sebilah pisau dan buah-buahan. Ketika lagi sedang asik menyantap, dihadirkanlah Nabi Yusuf alaihissalam lewat di antara wanita-wanita tersebut. Tanpa sadar, karena ketakjuban dan saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, pisau tersebut malah memotong tangannya tanpa mereka sadari. Zulaikha pun tidak bosan dan tidak gentar untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Nabi Yusuf tetap menolak godaan dari Zulaikha. Suatu ketika Zulaikha mengancam untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun tetap Nabi Yusuf menolak godaan daripada Zulaikha, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam dibersamai oleh dua orang pemuda. Pada suatu hari, dua pemuda tersebut mengemukakan mimpi mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi pelayan, yang pertama itu pemudanya tuh ada yang satu pelayan, yang satu adalah penjaga gudang. Yang pelayan berkata bahwa aku memimpi bahwa aku membawa gelas di tengah-tengah kebun. Kemudian gelas tersebut berisikan perasan anggur. Kemudian penjaga gudang bermimpi bahwa dia membawa sebuah keranjang berisikan roti di atas kepalanya. Lalu roti tersebut dipatuk oleh burung yang membawa roti tersebut atau mencuri roti tersebut. Kemudian dengan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam,
Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua pemuda tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada pelayan bahwa dia akan dipekerjakan kembali oleh majikannya. Kemudian untuk penjaga gudang, sayang sekali penjaga gudang ini harus dieksekusi mati dan disalib. Setelah penafsiran mimpi tersebut, benarlah terjadi apa yang dikatakan, apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu ketika, Raja Mesir bermimpi hal yang ganjil, di mana ia bermimpi ada 7 ekor sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Kemudian ada 7 helai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Maka atas kuasa Allah dan takdir Nabi Yusuf, pelayan yang asalnya ditafsirkan mimpinya tersebut oleh Nabi Yusuf yang bebas dari penjara, memberanikan diri untuk memberitahu raja bahwa di penjara ada yang bisa menafsirkan mimpi atau mentakwilkan mimpi. Datanglah raja ke Nabi Yusuf. Berucaplah Nabi Yusuf, negara akan mengalami masa subur selama 7 tahun, kemudian akan mengalami masa kering 7 tahun, kemudian akan mengalami masa basah atau tahun basah selama 7 tahun. Maka berhematlah dalam pemakaian bahan makanan gandum, karena akan mengalami masa kering. Setelah mendengar hal tersebut, sang raja mengakui bahwa apa isi tafsiran mimpi tersebut masuk akal, dan raja merasa puas sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara dan dibersihkan dari tuduhan-tuduhannya. Setelah bebas dan Nabi Yusuf muncul di hadapan raja, semua orang terkesima dan terpesona oleh paras beliau, juga oleh budi pekerti luhur dan serta kejujuran beliau, sehingga ditakdirkannya beliau menjadi wakil raja Mesir untuk bagian keuangan dan bagian bahan makanan pokok. Tafsir mimpi yang dikemukakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ternyata benar terjadi. Pada saat itu semua kota dan semua wilayah merasakan masa kering, termasuk juga di Palestina, tempatnya ayahnya Nabi Yakub. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf tidak berdiam diri, mereka mencari dan mendengar kabar bahwa bahan makanan masih banyak terdapat di Mesir yang bisa ditukar dengan emas atau perak. Kemudian datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf ke Mesir. Saat itu disambutlah oleh Nabi Yusuf yang mengetahui bahwa itu saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mengetahui bahwa itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menyambut baik saudara-saudaranya dengan kemudian Nabi Yusuf mengingatkan kepada saudara-saudaranya bahwa jika ingin mengambil kembali bahan makanan dan gandum, maka ajaklah adik yang paling bungsu. Pesan tersebut disampaikan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang membawa bahan makanan dan gandum yang telah diterima. Setelah mengecek emas dan perak
yang akan ditukar tersebut ternyata terbawa juga. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini menganggap bahwa wakil raja Mesir itu sangat baik karena dia memberikan secara cuma-cuma atau gratis. Mereka memberanikan diri untuk meminta izin kepada Nabi Yakub agar memperbolehkan yang paling bungsu sesuai pesan daripada wakil raja Mesir, yang paling bungsu Benyamin untuk ikut ke Mesir. Pada saat tersebut awalnya Nabi Yakub menolak permohonannya karena Nabi Yakub merasa khawatir dan trauma akan kejadian saat Nabi Yusuf alaihissalam hilang. Tetapi saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini meyakinkan kepada Nabi Yakub bahwa kali ini mereka akan menjaga dengan sebaik mungkin. Dengan berat hati Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk membawa Benyamin. Pada saat tersebut kemudian mereka pergi dan membawa Benyamin ke Mesir untuk kembali menukarkan dengan gandum atau bahan makanan. Setelah sesampainya di Mesir, mereka menginap selama 3 hari 3 malam. Saat itu disambut dengan baik kembali oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka kembali ke Palestina. Tetapi di tengah perjalanan mereka dicegat oleh sekumpulan kafilah penjaga dari Mesir. Mereka melakukan penggeledahan terhadap saudara-saudara Nabi Yusuf. Ditemukanlah sebuah piala milik kerajaan Mesir. Menurut aturan, siapa yang membawa piala tersebut akan ditahan atau ditawan. Ditemukan piala tersebut ada di barang bawaan daripada Benyamin. Dengan keputusan itu, Benyamin terpaksa harus ditahan di kerajaan Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf takut dan enggan untuk kembali pulang karena pada kenyataannya mereka tidak bisa bertanggung jawab dan malah membuat Benyamin ditahan di Mesir. Pada saat itu mereka kembali untuk berbicara kepada wakil raja Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berkata bahwa aturan itu memang harus dilaksanakan, sehingga mereka pulang dengan kecewa. Tapi Yahuza, anak tertuanya, dia tetap tinggal di Mesir dan tidak mau ikut pulang karena malu, tidak bisa bertanggung jawab untuk menjaga Benyamin. Setelah pulang, mereka menginformasikan kepada Nabi Yakub bahwa Benyamin ditahan. Begitu sakit hatinya Nabi Yakub dan merasa sedih sehingga air matanya terus mengalir. Kesedihan menghampiri Nabi Yakub alaihissalam. Air mata terus mengalir sehingga matanya menjadi berwarna putih dan buta. Merasa iba dengan ayahnya, saudara-saudara Nabi Yusuf ini beriktikad untuk mencari kembali Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka mulai mencari. Mereka bertemu kembali dengan kafilah wakil raja Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam.
Kemudian timbul kecurigaan dari salah satu saudaranya, sehingga salah satu saudaranya ini berkata, apakah engkau Nabi Yusuf? Kemudian Nabi Yusuf berkata, benar, saya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian betapa gembiranya saudara-saudaranya melihat adiknya Nabi Yusuf alaihissalam ternyata masih hidup. Namun ada rasa takut karena saudara-saudara ini menganggap Nabi Yusuf akan membalas dendam akan kejadian masa lalu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya tersebut. Saudara-saudara Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf juga Benyamin kemudian pergi ke Palestina, ke rumah Nabi Yakub. Setelah itu baju Nabi Yusuf dilapkan atau dilapkan ke mata Nabi Yakub alaihissalam. Seketika kebutaan Nabi Yakub alaihissalam ini menghilang, dan betapa bahagianya seorang ayah bertemu kembali dengan anaknya yang hilang, yang begitu ia cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dari pertemuan tersebut Nabi Yusuf berkata, benar adanya mimpi yang terjadi di saat saya waktu kecil, di mana saya melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepada saya. Mungkin cukup sekian kisah teladan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Mohon maaf sekali jika penyampaian saya kurang baik. Semoga dari kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, terutama dari kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.